Yuk, kembali lagi bersama saya di MF Rizky Channel. Kali ini saya akan bercerita mengenai pocong kuburan keramat. Namun sebelum itu, tolong bantu saya untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Namun kali ini saya akan bercerita menurut sudut pandang saya. Next ke ceritanya. Kejadian ini saya alami sekitar akhir bulan Juli 2016. Ketika itu saya KKN di pesisir pantai Pangandaran. Kisah ini bermula dari kelompok KKN kami yang berjumlah 10 orang ditugaskan sebagai sukarelawan untuk pergi ke desa tertinggal di daerah Ciamis. Sesampainya kami di sana, kami langsung ditempatkan di rumah penduduk setempat. Lalu mereka membawa kami ke kantor kepala desa untuk memperkenalkan kami kepada kepala desa dan juga para staf-stafnya. Kemudian kepala desa pun memperkenalkan dirinya, lalu berkata seperti ini. Perkenalkan, nama Bapak adalah Sutrisyo. Nah, kemudian setelah bercerita panjang lebar, kemudian kepala desa itu berkata, adik-adik nanti jangan kaget ya, kalau di sini masih banyak hal-hal gaib dan juga spiritual. Kami pun terkejut. Kemudian ia mengeluarkan botol yang berisi bekas kiriman santet semenjak ia menjabat sebagai kepala desa tersebut. Kami yang notabene orang kota, kami terkejut mengenai bahwa banyak hal-hal gaib dan spiritual yang diceritakan oleh kepala desa tersebut, dan kami pun melakukan survei ke daerah-daerah sekitar desa tersebut. Ternyata 2 dari per 3 desa tersebut notabene ternyata kuburan, dan kuburan tersebut dikategorikan ada 3 kategori kuburan tersebut. Yang pertama kuburan biasa, kemudian kuburan tua, dan yang terakhir kuburan keramat. Dan ternyata di sana juga merupakan hutan-hutan pinus. Suatu ketika koordinator desa ingin mengadakan rapat dan harus mengirimkan surat. Kemudian mahasiswa KKN, yaitu teman saya yang namanya Budi, disuruh untuk mengalihkan surat ke desa sebelah, kepada kepala desa sebelah untuk mengadakan ya semacam rapat ya. Kemudian kawan saya itu berangkat bersama ojek yang kurang lebih perjalanannya sekitar 2 jam dengan jalan yang tidak bagus lah ibaratnya, karena desa pelosok jadi ya seperti jalan becek, jalan berbatu seperti itu, dan mengantarkan surat ke gunung itu melewati hutan pinus. Kemudian Budi ini berangkat bersama ojek yang disuruh oleh koordinator desa tersebut, kemudian mengantarkan surat ke bukit. Desanya letaknya di bukit. Nah, selama perjalanan itu berjalan dengan lancar, tak ada gangguan. Nah, sesampainya di sana memberikan surat dan langsung pamit, takut kesorean. Nah, sesampainya di jalan sekitar jam 5 kurang lebih, di situ mulai terasa hal-hal negatif, namun bersikap acuh tak acuh. Kemudian terjadilah obrolan yang mengerikan, seolah-olah yang membuat Budi merinding. Sang ojek berkata, "Dek, emang kakaknya di sini nggak takut
Emang takut apa Pak? Budi menjawab, lihat ya kanan kiri adek. Ternyata kanan kirinya itu kuburan. Ia pun langsung merinding. Merinding. Kemudian, lah bapak sendiri emang gak takut? Alah dek, itu mah kecil. Bapak di sini udah biasa kalau masalah lihatnya kayak gitu. Budi pun terkejut. Gini, katanya sambil melihat kuburannya. Dan terjadi sesuatu kepada motor tersebut. Tiba-tiba motornya mati. Kemudian Budi pun bingung. Pak, kenapa mati? Turun dulu ya dek. Mau bapak engkol dulu. Gejreng. Diengkol. Nggak hidup. Kemudian tiba-tiba ban depannya meledak. Kan bingung. Biasanya kalau ban motor meledak itu kalau lagi jalan tuh melindes atau menginjak sesuatu seperti paku, batu. Takut ini mah enggak. Tiba-tiba meledak. Seperti ada hawa panas di sekitar ban tersebut. Terlalu panas dan meledak. Kemudian sang bapak pun bilang, dek, gimana dek, bannya meledak dek. Bapak pergi dulu ya ke sana. Adek tunggu sini dulu. Paling sekitar setengah jam. Nah waktu itu setengah jam kan, berarti sekitar jam 6 kurang berarti kan. Iya Pak, saya tunggu sini. Mau tidak mau Budi harus menunggu di situ. Dan Pak, saya ikut, gak usah deh, sini aja, lumayan serem perjalanan ke belakangnya. Udah, jadi Budi lebih memilih menunggu di situ ditimbang ikut. Ya itu nggak tahu kenapa, intinya Budi malah memilih menunggu di situ. Nah ketika bapak itu pergi, dia pun merinding dan duduk di batu yang berlumut. Nggak tahunya ternyata batu yang diduduki, batu yang berlumut itu ternyata batu nisan yang sudah tua. Kemudian terdengar suara hembusan angin dan diiringi dengan matahari yang menyorot matahari sunset yang warnanya oranye tuh. Kemudian angin semilir yang menyeramkan. Kemudian ia melihat sesuatu yang putih terbang menghampiri dia. Dia tadinya nggak sadar. Kemudian dia melihat. Nah kemudian dia terkejut dan dia pingsan. Sebelum pingsan dia ngompol dulu dan mengompoli mengompoli batu nisan tersebut, kemudian pingsan. Dan bapak itu pun setelah pulang dari memperbaiki motornya yang rusak tadi, kemudian meminta pertolongan kepada kawannya di telepon, tolong jemput mobil. Mobil. Kemudian si Budi pun sadar dan sudah berada di rumah yang ditempatkan di rumah yang dihuni oleh mahasiswa KKN yang ditempatkan di rumah desa tersebut. Nah, malam pun menunjukkan semakin malam. Budi pun yang tadinya pingsan lalu bangun ternyata tidur lagi karena masih merinding. Dan yang tidak bisa tidur ialah saya dan rekan saya, Rudi. Nah, waktu itu pukul jam 1 malam dan kami pun lebih memilih begadang. Nah, waktu itu kami begadang di pos ronda sambil main catur. Nah, ketika kami bermain catur, kami melihat kiblasan, gitu kan, putih kain kafan yang lari ke belakang pos ronda. Kita kan lagi di pos ronda nih, main catur nih, gitu. Tiba-tiba lewat,
belakang pos ronda. Kami pun terkejut. Walaupun kami takut, kami pun penasaran. Kita lihat, kita intip pelan-pelan jalan. Ternyata nggak ada. Kita pun merinding dan merapikan catur, kemudian kembali ke kamar masing-masing. Ke rumah dan masuk ke kamar masing-masing. Ternyata sampainya ke kamar, kamarnya penuh. Jadi Rudy mengalah untuk tidur di sofa. Namun Rudy tidak bisa tidur, sedangkan saya tidur pulas. Kemudian Rudy pun tanpa sadar dia berjalan ke depan rumah. Kemudian penampakan pocong itu pun muncul dari atas pos ronda. Ternyata waktu kita nyari ke belakang pos ronda itu nggak ada, karena pocongnya itu di atas pos ronda. Dan ketika Rudy keluar tanpa dia sadari, dia itu keluar kan, waktu itu dia tanpa sadar dia keluar rumah dan melihat pocong di atas pos ronda. Kemudian dia pun kencing di celana, agak-agak gak bisa jalan karena ketakutan atau kenapa, gini matanya ketakutan melihat pocong yang mukanya bernanah, matanya melotot, dibuntil kain kafan. Yang heran, kain kafannya itu masih bagus, masih putih, enggak coklat, enggak ya. Kemudian Budi pun teriak, teriakan keras itu pun membangunkan kami. Kemudian saya, Budi, dan satu lagi kawan saya namanya Hendy keluar dan melihat pocong sedang berdiri di dekat kawan saya yang bernama Rudy tadi. Matanya gini di Rudy, tongkat gitu kan. Kemudian Rudy pun pingsan. Rudy-nya pingsan, buak gitu, jatuh. Kemudian kita membaca surat-surat supaya hantu itu pergi. Dan seiring berjalannya waktu dan baca, gitu, mukanya tuh bernanah, tapi masih kelihatan mukanya, masih jelas. Nah, kita baca nih doa nih, dan tiba-tiba sedikit-sedikit menjadi asap dan menghilang. Kami pun segera mendekati Rudy yang pingsan dan membawanya ke kamar. Kemudian memanggil Ustadz untuk menyadarkan, atau dia kesurupan atau enggak kan, memanggil Ustadz untuk menyadarkan kawan kami namanya Rudy. Keesokan paginya kami didatangi oleh salah satu staf desa untuk menghadiri seseorang yang meninggal semalam. Kami pun mengiyakan dan kami akan datang nanti siang. Dan siang pun datang dan kami pun pergi untuk takziah atau melayat. Sampainya di sana, kami pun terkejut. Hendy, Rudy, Budi termasuk gua. Ceweknya masih di sana, nggak ikut layat. Nah, ternyata mayat itu persis yang mereka lihat tadi malam. Ini muka yang tadi malam, ada apa gitu kan. Ternyata tadi malam ternyata ada yang meninggal, dan ya seperti itu. Jadi malamnya dia meninggal dan ada yang menghantui mereka tadi malam. Mereka heran pun, dan mereka enggan bercerita bahwa muka yang meninggal saat ini adalah mirip dengan yang pocong tadi malam. Kemudian
Kemudian mereka pun menguburkan mayat tersebut. Dan mereka pun setelah kejadian itu, hari-hari mereka mulai biasa-biasa saja. Tidak ada gangguan gaib ataupun spiritual lagi.